Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan memperkenalkan nama saya Marta Tamolina Sihaan selaku Kepala Sekolah SMA 999 Bikombay. Nah, saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan sekolah ya, atau bisa disingkat RPS. Yang pertama yaitu saya akan memberitahu tentang visi misi sekolah kami ya. Visi misi sekolah SMA 999 Bikombay yaitu visinya menciptakan generasi yang berakhlak, berkarakter, berprestasi, menguasai iptek dan peduli lingkungan. Ya, dalam artian berakhlak ini ya memiliki akhlak yang baik, memiliki karakter yang bagus, yang dapat diteladani di lingkungan sekitar, tentunya juga berprestasi dan menguasai iptek ya, atau tentang dunia teknologi dan peduli terhadap lingkungan. Lalu memiliki misi yang pertama yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuh kembangkan pendidikan karakter. Lalu yang ketiga ada melaksanakan pembelajaran yang kompetitif, kreatif dan inovatif di bidang akademik dan non-akademik dan berbasis IT. Lalu yang keempat, meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan. Dan tentunya selain visi misi juga adanya tujuan. Yang pertama, melaksanakan proses belajar yang menyenangkan. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan guru menggunakan IT dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga juga ada tujuan untuk meningkatkan minat baca ya. Minat baca dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber ilmu. Lalu yang keempat, memberikan pelayanan untuk menggali potensi siswa dalam mencapai prestasi. Lalu yang poin yang kelima ya, mengembangkan minat dan bakat dalam bidang seni dan budaya. Juga yang keenam, melestarikan budaya daerah. Lalu yang ketujuh, melatih jiwa spesial peduli terhadap lingkungan. Yang kedelapan, itu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kesembilan, ada mewujudkan manajemen yang profesional. Nah, tentunya tujuan-tujuan ini yang harus dicapai di dalam SMA 999 Bikombay. Lalu adanya juga rencana strategi sekolah yang sudah saya buat di dalam RPS ini, yaitu yang pertama adanya analisis lingkungan strategis. Ya, analisis lingkungan strategis ini yang pertama mencangkup lingkungan geografis, lalu lingkungan demografis, lingkungan sosial ekonomi, budaya, dan regulasi pemerintah. Lalu yang kedua ada analisis kondisi pendidikan saat ini, misalnya pengembangan kelas yang secara akselerasi, lalu ada kelas bilingual, kelas unggul, kelas model pembelajaran bahasa Inggris. Lalu adanya meninjau kembali visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya kondisi sarana dan prasarana sekolah, juga sumber daya manusia. Ya. Lalu yang ketiga, saya ada strategi menganalisis kondisi pendidikan di yang masa akan datang ya. Misalnya dimungkinkan dikembangkan sekolah nasional yang berkala internasional. Jadi ini termasuk sekolah nasional, tetapi mudah-mudahan bisa dikembangkan secara berskala internasional ya.
Lalu seiring dengan adanya program kabupaten atau kota tentang kota wisata, maka perlu dikembangkan juga bahasa Mandarin, di mana tentunya kita tahu di dalam dunia pekerjaan ya, di dalam dunia pekerjaan ini sekarang itu banyak yang membutuhkan bahasa Mandarin ya. Jadi di masa yang akan datang saya akan membuat adanya program belajar bahasa Mandarin. Lalu saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu program strategis. Program strategis di sini akan dibuat program-program yang pokok atau dikatakan dominan, atau yang diprioritaskan dan yang realistis untuk mencapai tujuan. Lalu program harus mengacu pada tujuan, misi, dan visi. Seperti itu rencana pengembangan sekolah atau RPS di SMA 99 Bikomban pada tahun ajaran 2020 sampai 2021. Gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri video ini. Tuhan memberkati.